Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kuasa Roh Kudus dan mukjizat, landasan pertumbuhan umat Kristiani. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Hari Pentakosta adalah hari raya Yahudi yang penting, dan orang Yahudi dari seluruh wilayah berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Pada hari inilah Roh Kudus turun ke atas para murid, memungkinkan mereka untuk berbicara dalam bahasa roh, dan mengkomunikasikan Injil kepada orang banyak yang beragam. Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai ayat 43, menggambarkan dampak dari khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta, di mana dia memberitakan pesan Injil kepada orang banyak yang berkumpul di Yerusalem. Ayat pertama dari bagian ini menyatakan bahwa mereka yang menerima pesannya minta dibaptis, menunjukkan bahwa banyak orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus diyakinkan akan kebenaran pesannya dan memilih untuk secara terbuka bergabung dengan komunitas Kristen yang masih muda melalui baptisan. Fakta bahwa 3.000 orang ditambahkan ke komunitas pada hari itu merupakan bukti kuasa khotbah Petrus dan karya Roh Kudus yang penuh kuasa. Ayat berikutnya menggambarkan bagaimana orang percaya baru dengan cinta mula-mula ini mengabdikan diri mereka pada ajaran para rasul dan persekutuan, memecahkan roti bersama dan berdoa. Hal ini menunjukkan rasa komunitas yang kuat dan saling mendukung di antara orang Kristen mula-mula, serta komitmen untuk belajar dan bertumbuh dalam iman mereka. Akhir dari bagian ini mencatat bahwa banyak orang yang dipenuhi dengan kekaguman pada banyak keajaiban dan tanda yang dilakukan oleh para rasul. Ini menggarisbawahi pentingnya mukjizat dan fenomena supranatural dalam gerakan Kristen mula-mula yang membantu memvalidasi pesan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, dan menarik banyak orang percaya baru. Secara keseluruhan, Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai ayat 43, memberikan gambaran tentang komunitas Kristen mula-mula, segera setelah Pentakosta. Itu menggambarkan sekelompok orang percaya yang berkomitmen satu sama lain, untuk belajar dan bertumbuh dalam iman mereka, dan untuk membagikan pesan Injil kepada orang lain. Bagian ini menekankan kekuatan pewartaan dan mujizat, dalam membawa orang kepada iman, serta pentingnya komunitas yang saling mendukung, dalam gerakan Kristen mula-mula. Apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan ingin agar kita mengalami kuasa Roh Kudus yang mampu mentransformasi hidup kita dan juga mentransformasi masyarakat di mana kita tinggal. Sama seperti Roh Kudus memberdayakan orang-orang Kristen mula-mula untuk memberitakan Injil dengan berani, memimpin 3.000 orang untuk menerima pesan itu, dan menghasilkan rasa komunitas yang kuat dan saling mendukung di antara orang percaya, demikian juga Roh Kudus dapat bekerja di dalam kita, dan melalui kita. Tuhan juga ingin agar kita tumbuh dan berkembang dalam konteks persekutuan Kristen, saling mendukung dan belajar dari satu sama lain, saat kita mengikuti Kristus. Penyebutan mujizat dan tanda dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 43, mengingatkan kita bahwa kuasa Allah tidak terbatas pada alam, dan kuasa itu masih dapat bekerja hari ini, untuk mengesahkan pesan Injil, dan menarik banyak orang untuk beriman. Panggilan untuk pembaptisan dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 41, menyoroti pentingnya mengidentifikasi secara publik
akan Kristus dan komunitasnya, sementara penekanan pada pemberitaan dan berbagi Injil dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 41, menggarisbawahi peran kita sebagai saksi kuasa Kristus yang mengubahkan di dunia. Secara bersama-sama, pesan-pesan ini menyatakan bahwa keinginan Allah bagi kita adalah untuk mengalami kuasa Roh Kudus yang mengubahkan, untuk tumbuh dan berkembang dalam komunitas Kristiani, untuk bersaksi tentang kebenaran Injil, dan untuk percaya pada pekerjaan transformasi dan pembaharuan Allah yang tetap dan sedang berlangsung di dalam dunia masa kini dan masa datang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus mengabdikan diri pada ajaran para rasul. Ini berarti membuat komitmen untuk secara teratur mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, berusaha untuk memahami dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita. Ini dapat membantu kita untuk tumbuh dalam pengetahuan dan kebijaksanaan, dan untuk lebih memahami pesan Injil. Kita harus membangun komunitas Kristen yang kuat. Sama seperti orang Kristen mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana mereka mengabdikan diri mereka untuk persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa, kita juga dapat memprioritaskan tugas membangun komunitas Kristen yang kuat. Ini berarti mencari kesempatan untuk berkumpul dengan orang percaya lainnya, untuk berbagi kehidupan bersama, dan untuk saling mendukung dan mendorong dalam perjalanan iman kita. Kita harus terbuka terhadap kuasa Roh Kudus. Kita harus terbuka terhadap kuasa Roh Kudus yang mampu mengubahkan dalam kehidupan dan komunitas kita. Ini berarti memupuk sikap kerendahan hati dan penyerahan diri, membiarkan Roh Kudus membimbing dan mengarahkan kita saat kita berusaha untuk menghidupi iman kita. Kita harus membagikan Injil kepada orang lain. Kita memiliki tanggung jawab untuk membagikan kabar baik Kristus kepada orang lain, percaya pada kuasa Roh Kudus, untuk membawa transformasi dan pertumbuhan. Ini berarti, kita harus dengan sengaja membangun hubungan dengan orang yang tidak percaya, mencari kesempatan untuk membagikan iman kita, dengan cara yang menawan dan meyakinkan. Kita harus percaya pada karya transformasi dan pembaharuan Allah yang sedang berlangsung di dunia saat ini. Ini berarti, kita harus tetap setia pada pemanggilan kita sebagai saksi kebenaran Injil, bahkan di hadapan penentangan, atau sikap apatis dari masyarakat di sekitar kita. Itu juga berarti, kita harus bersedia melangkah dalam iman dan mengambil risiko, percaya bahwa Tuhan akan menggunakan upaya kita untuk kemuliaan-Nya, dan untuk pertumbuhan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas kuasa transformasi Roh Kudus dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas cara Tuhan membawa pertumbuhan dan perubahan dalam diri kami, membantu kami menjadi lebih seperti Kristus, dan menghidupi iman kami dengan keberanian dan keyakinan. Kami sadar bahwa transformasi ini bukan karena perbuatan kami sendiri, tetapi merupakan hasil dari kasih karunia Tuhan, dan karya Roh Kudus yang penuh kuasa di dalam kami. Kami berdoa agar Tuhan terus mencurahkan Roh Tuhan ke atas kami, membantu kami untuk tetap terbuka terhadap pimpinan Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa agar Tuhan memberi kami keberanian untuk melangkah dalam iman, percaya pada kekuatan Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan kami, bahkan ketika jalan ke depan tidak pasti atau sulit. Kami berterima kasih atas komunitas orang percaya yang telah Tuhan tempatkan di sekitar kami, dan kami berdoa semoga Tuhan membantu kami untuk terus tumbuh dan berkembang bersama, saling mendukung dan mendorong, saat kami berusaha untuk mengikuti Kristus. Dan kami berdoa agar Tuhan mau menggunakan hidup kami sebagai kesaksian atas kasih karunia Tuhan dan kuasa Injil yang mengubahkan, menarik orang lain untuk beriman dan ikut membangun kerajaan Tuhan di bumi ini.
Kami mempersembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus, telah mengubah dunia. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita.